Selamat malam Pak Nyoman. Ya, selamat malam Mbak Sophie, Sapa Indonesia. Nanti akan bergabung epidemiolog dari Griffith University, Diki Budiman. Tapi saat ini saya bincang dulu dengan Pak Nyoman. Pak Nyoman begini, jadi bisa dijelaskan lagi tidak kronologinya? Mulai dari pasangan suami istri ini divaksinasi sampai kemudian diketahui bahwa sekeluarga positif COVID-19. Baik, terima kasih. Saya juga perlu menyampaikan terkait dengan warga Desa Abang, warga saya yang terkena COVID-19 terkonfirmasi positif. Itu awalnya ini suaminya, mohon maaf saya tidak akan sebut nama, yang suami yang laki-laki tanggal 18 Maret melakukan vaksinasi pagi di Kabupaten Karangasem, itu tepatnya di GOR. Oke, Berbanyak 18 orang. Maret ini vaksinasi pertama atau kedua? Kedua. Kedua ya, oke. Nah, setelah vaksinasi kedua itu kemudian biasa melakukan aktivitas seperti biasa, kemudian ke tempat upacara, dan mengeluh 2 hari setelah itu mengeluh meriang, panas, pusing seperti itu. Nah, kemudian belum diobati. Nah, pas tanggal 23 Maret karena sudah terlalu kondisinya sudah tidak enak sekali, sudah ingin harus berobat. Nah, terpaksalah dibawa sama keluarganya ke rumah sakit umum. Nah, setelah di rumah sakit umum, kemudian mendapatkan perawatan di UGD kan harus dicek ya. Harus dites dulu, betul? Dites. Dan hasilnya setelah dites ternyata terkonfirmasi positif dan langsung dirawat di rumah sakit yang lakinya. Ya, kemudian? Nah, kemudian tanggal 24 kami bersama tim Satgas Covid Desa Abang bersama tim Puskesmas Abang itu, dan Bapak Babinsa semua turun untuk melakukan tracking. Oke. Yang kontak erat itu keluarganya semua, otomatis. Dan ada kerabatnya lagi 4 kakak, 4 kepala keluarga. Nah, karena istrinya... Sebentar, Pak Nyoman mohon maaf, tapi tampaknya kami mengalami gangguan komunikasi, sinyal tampaknya buruk antara hubungan Kompas TV dengan Pak Nyoman. Tadi sudah bisa saya dengar bahwa tanggal 24 kemudian ada tracing terhadap 4 kakak. Kemudian hasilnya baru akan diceritakan oleh Pak Nyoman. Namun sebentar ya Pak Nyoman, kita coba perbaiki dulu sambungan komunikasi dengan Pak Nyoman. Saya mau beralih untuk mengucapkan selamat malam kepada Pak Diki. Pak Diki, selamat bergabung. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Selamat malam Mbak Sophie. Pak Diki, ini ada yang penting yang kadang-kadang tidak lelah kita ingatkan, tapi mungkin masyarakat lupa atau kemudian alpa atau kemudian karena saking euforianya bahwa setelah disuntik vaksinasi, meskipun sudah 2 kali vaksinasi, tetap ada kemungkinan untuk terjangkit atau untuk terinfeksi virus COVID-19. Begitu kan ya Pak ya? Betul sekali Mbak Sophie, dan sekaligus tapi saya dengar tadi, saya senang lah ya bagaimana di Bali sudah bisa merespon demikian ini ya pada tingkat desa. Saya kira ini harus dicontoh desa lain, wilayah lain. Begini Mbak Sophie, betul yang sampaikan Mbak Sophie bahwa kita harus sangat waspada, yang namanya 5M dilakukan baik sebelum vaksinasi maupun setelah. Namun sebagai tambahan informasi untuk publik ya, bahwa tidak ada vaksin yang 100% efektif. Betul. Tidak ada satu vaksin pun. Dan data terakhir ya, pada vaksin yang katakanlah efikasi tertinggi saja, kasus infeksi pada, ini ada perbandingannya, bedanya ada 2. Pada orang yang setengah divaksinasi, itu artinya setengah dosis ya. Baru satu kali ya. Itu kasusnya itu 1,8% terinfeksi. Dan itu kecil berarti kan dibanding total populasi. Kemudian
kalau dia sudah 2 kali divaksinasi itu kasusnya 0,05%. Ini untuk dari yang total populasi. efikasinya paling tinggi ya? Efikasi paling tinggi. Nah, kemudian kalau di tenaga kesehatan itu kasusnya lebih kecil lagi. 0,0-nya ada 3, baru 5. Jadi sekitar 5 di antara 10.000 kasus. Yeah. Karena tentu tenaga kesehatan proteksinya lebih ini. Nah, ini artinya pada level juga populasi umum, kalau mereka melakukan 5M-nya dengan ketat akan lebih kecil lagi. Informasi kedua yang ingin saya sampaikan ya, dan ini walaupun saya sampaikan ini bertahap, tapi saat ini saya kira sudah saatnya tahu bahwa yang namanya infeksi ketika setelah divaksinasi itu tidaklah mengagetkan bagi kami ya, bahwa itu sudah terprediksi ya. Karena juga jangan kaget karena ada disebut dengan istilah breakthrough infection namanya. Saya dari tadi itu sedang mencari bahasa Indonesianya apa, tapi saya belum mendapatkan yang sepadan ya. Jadi breakthrough infection ini adalah satu infeksi yang sebetulnya satu bisa diprediksi, tapi juga ada konotasi positif di situ sebetulnya ya. Karena di situ kita bisa melihat bahwa vaksinasi ini sebetulnya berfungsi. Kenapa ini jadi konotasi positif? Karena begini, tapi ini harus faktanya begini, berkaitan dengan varian baru, breakthrough infection ini akan meningkat, Mbak Sophie. Karena apa? Karena semakin banyak orang yang sudah divaksinasi 2 kali ini akan terpapar oleh berbagai macam varian itu dan mereka akan terinfeksi. Nah, oleh karena itulah CDC saat ini sudah mengeluarkan rekomendasi kebijakan bahwa katakanlah yang kasus di Bali ini, kalau boleh juga saya sarankan, mereka yang terduga sudah terinfeksi ini, sebetulnya harusnya nggak usah PCR dulu, cukup rapid test antigen, karena untuk memperlihatkan bahwa dia infeksius tidak. Infeksius itu bisa menularkan tidak. Karena bahwa dia potensi menularkan, maksudnya dia valennya itu kecil kemungkinan besar ya, maksudnya lemah lah gitu. Nah, kemudian kalau dia ketemu positif atau reaktif itu harus diperiksa genome sequencing untuk lihat strain-nya. Ini karena jadi apakah dia terinfeksi ini karena strain yang sudah kita ketahui sebelumnya, atau jangan-jangan ada strain baru, mutasi baru yang memang belum ada penelitian yang mendalam atas efikasi terhadap vaksinasinya begitu ya? Betul. Karena harus kita ingat sedikit aja Mbak Sophie. Silakan. Karena kita ingat bahwa vaksin yang ada di Indonesia ini originally itu risetnya adalah untuk yang ancestor. Ancestor itu yang virus yang di Wuhan termasuk turunannya yang D614G itu. Nah, untuk yang baru kita kan belum punya data. Jadi ini bisa menambah juga data kita. Nah ada pertanyaan berkaitan dengan warga dari Pak Nyoman itu adalah karena setelah divaksinasi yang kedua setelah diswab semua keluarganya positif 5 orang dan kemudian ada gejala yang ditunjukkan oleh si pasien yang sudah divaksinasi ini. Akan dijawab oleh Pak Diki sesaat lagi, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Nyoman sudah bisa mendengar suara saya ya? Ya. Pak Nyoman, tadi sempat terpotong, tapi yang ingin saya ketahui setelah ada tracing di tanggal 24 itu terhadap 4 kakak, apa hasilnya? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau izin lepas masker dulu ya, biar enak ngomongnya ya. Ya. Silakan. Baik, Mbak Sophie, waktu kami tracking di sana, suaminya kan sudah dirawat di rumah sakit yang ketemu sama istri dan anak-anaknya. Nah, waktu tanggal 24 itu istri dan anak-anaknya belum di swab. Belum. Kami berinisiatif ya. Cuman demi kebaikan bersama, ibunya itu melakukan juga swab sama anak-anaknya karena juga memiliki keluhan yang sama, ada bahkan anaknya sampai ada yang muntah, kemudian ibunya juga terasa tidak enak badan, pusing seperti itu. Pas tanggal 24 ternyata di swab semuanya 4 kakak itu karena satu rumah dan hasilnya malam keluar
positif semua. Jadinya satu keluarga ini yang positif. Oke, saya mau memastikan lebih dulu, berarti suaminya sudah 2 kali vaksinasi, istrinya 1 kali vaksinasi, anak-anaknya belum ya? Anak-anaknya belum. Jelas belum ya. Tapi kondisinya seperti apa? Suaminya saat ini diisolasi, kondisinya seperti apa Pak Nyoman? Terakhir tadi sore saya ke sana untuk melakukan koordinasi dan menanyakan bagaimana kondisinya. Suaminya masih dirawat dengan keluhan batuk-batuk. Batuk-batuk ya, tapi isolasi ya, tidak harus masuk ICU kan? Enggak, isolasi. Isolasi kan ada ruang khusus, Ya. satu kamar sendiri, tanpa dijaga. Istri sama anak-anaknya bagaimana? Istri sama anak-anaknya statusnya sekarang OTG, orang tanpa gejala. Karena kemarin walaupun sempat tadi istrinya tidak enak badan dan anaknya sempat muntah ya, ya tapi dianggap gejalanya ringan begitu? Ya. Saat ini ada di mana? Saat ini semua ada di rumahnya, isolasi mandiri. Oke, jadi istri dan ketiga anak isolasi mandiri di rumah, si suami yang ada di isolasi rumah sakit ya, tapi bukan di ICU begitu? Bukan. Ya, nah saya ingin mengkonfirmasi lagi, apakah betul setelah divaksinasi si pasien ini ikut menghadiri acara yang berkumpul banyak orang begitu? Katanya ngaben Pak, betul? Ya. Betul sekali. Paginya divaksin, kemudian siangnya ikut acara ngeroras. Tapi tidak di desa, itu di kabupaten lain. Oke, tapi yang jelas setelah vaksinasi kedua langsung ikut acara ngaben begitu ya? Ya. Oke. Pak Diki, ini ada yang menarik. Vaksinasi kedua ikut acara ngaben. Kita tidak tahu dari mana terpaparnya karena harus tunggu hasil kontak tracing. Tapi yang jelas ada di situ gejala, walaupun kemudian tidak harus sampai masuk ICU. Istrinya baru 1 kali vaksinasi juga menunjukkan gejala. Anak-anaknya belum divaksinasi ada gejala, walaupun kemudian istri dan ketiga anak ini dianggap ringan. Silakan Pak Diki. Ya, ini langkah yang diambil sudah cukup tepat ya. Hanya saya ingin menyempurnakan bahwa nanti kita tidak perlu tesnya, swabnya cukup rapid test antigen. Saya tidak tahu apa rapid test antigen atau PCR nih. Bentar, Pak Nyoman, jadi semua 5 orang ini tesnya pakai PCR atau antigen? Swab. Swab PCR? Yang dimasukkan ke hidung itu. Antigen juga masuk hidung? Iya. PCR berarti ya, saya bayangkan ya. Mungkin kemungkinan PCR nih, tapi nanti kita harapkan bisa cukup rapid test antigen. Karena pertama pertimbangannya pada orang yang sudah divaksinasi, potensi penularan sebetulnya sudah sangat minim. Walaupun ada gejala ya? Betul. Hanya untuk mengetahui infectiousness-nya saja. Bahwa dia kemudian bergejala sudah tepat dia diisolasi, kemudian tidak bergejala sudah tidak apa-apa di rumah karantina. Sebetulnya juga tidak perlu karantina sebetulnya karena dia sudah sampai. Nah, kemudian yang ingin saya respon dari tadi kan setelah divaksin mengikuti acara yang melibatkan banyak orang. Nah, inilah sekali lagi begitu pentingnya dalam situasi di mana ancaman varian baru ini adanya. Ya, ini saya masuk kategorikan sebagai breakthrough infection itu. Jadi semakin ini yang begini akan makin banyak nih Mbak Sofi. Akan makin banyak. Saya prediksi akan makin banyak. Bukan hanya di Indonesia saja, tapi di luar negeri pun seperti itu dengan adanya ancaman varian baru ini. Nah, oleh karena itu akan sangat penting pemerintah setempat untuk yang terutama yang diisolasi lakukan pemeriksaan tadi genome sequencing. Untuk tahu ini strain mana nih sebetulnya. Oke. Untuk juga memastikan efektivitas vaksinasi yang saat ini kita gunakan begitu ya? Betul. Bolehkah kalau breakthrough tadi saya bilang terobosan, betul nggak ya? Infeksi yang menerobos setelah ada vaksinasi begitu? Nggak cocok ya Pak ya? Belum kurang. Oke. Nanti tugas Pak Diki untuk cari istilahnya. Kita pakai dulu itu, ya, karena bahasa textbooknya itu. Ya, tapi begini, Pak Diki, yang ingin kita ketahui bersama adalah setelah vaksinasi komplit, seseorang yang positif COVID-19 setelah vaksinasinya lengkap, apakah seberapa dia infeksius terhadap sesama?
yang ditakutkan adalah ketika vaksinasi sudah selesai, orangnya euforia, kemudian tidak menggunakan masker secara betul, atau kemudian berkumpul bersama dan akhirnya justru jadi carrier untuk orang lain yang belum vaksinasi. Itu seperti apa penjelasannya? Iya. Ini pertanyaan penting harus dipahami oleh publik ya, bahwa data terakhir, saya sudah lihat data terakhir dari semua perbandingan vaksin ya, yang ada di dunia ini. Sayangnya Sinovac belum ada datanya, tapi AstraZeneca sudah ada. Jadi saya bicara AstraZeneca saya yang sudah ada di Indonesia ya, itu dia 86% menurunkan potensi ya penularan itu. Dan artinya bukan berarti Sinovac tidak akan juga menurunkan itu, tapi angkanya saja yang kita belum tahu. Okay. Nah, artinya kalau melihat angka itu, dan tidak ada yang 100% tidak ada, bahkan Pfizer, Moderna sekalipun tidak ada. Artinya dari proteksi itu tetap ada sekian persen yang memang akan terinfeksi pertama, kedua juga tentu ada peluang untuk menularkan. Dan ini sebabnya kenapa penting sekali untuk melakukan upaya 5M terus-menerus. Betul. Karena sejauh ini yang sudah dipastikan adalah vaksinasi itu mengurangi keparahan gejala, bukan kemudian membuat kita kebal sama sekali. Tapi tadi ada satu hal yang menarik. Ini istrinya pasien yang baru vaksinasi pertama itu kan seharusnya dijadwalkan untuk vaksinasi kedua dalam waktu dekat. Tapi ternyata setelah dites positif COVID-19. Nah, untuk orang-orang yang terkena COVID-19 setelah vaksinasi pertama, apa yang harus dilakukan? Apakah tetap harus vaksinasi kedua atau seperti apa? Jadi untuk yang sudah terinfeksi saat ini, lebih baik dia menyelesaikan dulu masa memastikan kondisinya sehat, kemudian kalau dia katakanlah walaupun dia saat ini katakanlah di kebijakan pemerintah daerah karantina rumah, ya nggak apa-apa selesaikan, karena toh jarak antara suntikan pertama kedua untuk kalau dia kemungkinan dapat Sinovac kan itu sampai 28 hari tidak masalah, tidak menjadi masalah. Satu itu, dan dia harus tetap mendapatkan suntikan kedua. Artinya walaupun dia sudah terinfeksi. Karena studi juga menunjukkan, Lancet ya, bahwa orang yang sudah terinfeksi kemudian disuntik booster vaksin, itu titer antibodinya meningkat sampai 1000 kali malah itu. Nah, itu artinya tetap ada manfaat untuk yang bersangkutan. Jadi kenapa intinya dilarang dulu, jangan dulu, karena yang tadi saya sampaikan itu Mbak Sophie, bahwa ada sekian persen yang dia ada potensi membawa virus ini. Dan apalagi kita kan belum tahu yang menginfeksi dia ini strain yang mana, kan nggak tahu. Untuk lebih ke arah preventif begitu ya. Tapi yang jelas, kalau Anda pemirsa sudah disuntik vaksinasi COVID-19 yang pertama, tapi kemudian di tengah jalan sebelum mendapatkan vaksinasi kedua ternyata positif COVID-19, selesaikan dulu masa karantina, pastikan kondisi badan sehat, setelah itu selesaikan vaksinasi sampai dengan suntikan kedua. Begitu ya Pak ya? Betul. Sip, terima kasih atas penjelasannya malam hari ini Pak Diki Budiman. Pak Nyoman juga terima kasih. Luar biasa tadi dapat apresiasi dari Pak Diki cara penanganan pasien COVID-19 setelah vaksinasi. Semoga sehat terus, warga juga semuanya sehat ya Pak ya. Sampai jumpa lagi Pak Diki, Pak Nyoman.